Selamat pagi anak-anak. Nah, pagi ini Pak Doni akan membawakan pendalaman Alkitab anak. Dan kali ini, tema yang akan Pak Doni ceritakan kepada kamu, yang akan Pak Doni sharekan kepada kamu adalah tentang kebahagiaan. Nah, seperti yang kamu tahu, kalau kamu melihat elektronik brosur di berbagai media, mungkin WhatsApp, Pak Doni ada taruh di situ judulnya atau temanya Happiness in Christ atau kebahagiaan di dalam Kristus. Nah, sebelum kita lebih lanjut mendalami tema ini, Pak Doni ajak kita berdoa bersama terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesempatan pada pagi ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah waktu ini, berkatilah perenungan kami, berkatilah setiap anak-anak yang mendengarkan di rumah mereka masing-masing. Dan berkatilah hamba-Mu, urapilah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan menyampaikan syukur ini kepada Bapa yang di sorga. Amin. Nah, Pak Doni pagi ini akan membawakan tema mengenai Happiness in Christ atau kebahagiaan di dalam Kristus. Nah, sebelum kita lebih jauh membicarakan ini, Pak Doni mau ngasih tahu bahwa kalau kamu ingin mendalami atau membaca Alkitab lebih lanjut, maka kamu akan temukan ini di dalam Mazmur 1 ya. Mazmur 1 dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-6. Nah, hari ini Pak Doni tadi bilang bahwa Pak Doni ingin menceritakan kepada kamu tentang kebahagiaan. Apa sih kebahagiaan itu? Mungkin kamu bertanya-tanya apa itu kebahagiaan. Nah, Pak Doni mau tanya, apakah kamu setuju bahwa orang di dunia ini hidup atau menjalani kehidupan untuk mencari kebahagiaan? Ya, mungkin kamu akan berkata kepada mama atau kepada teman atau kepada adik bahwa kamu senantiasa ingin mencari kebahagiaan. Ya iyalah Pak Doni. Kan kalau kita main-main mobil atau makan es krim misalnya kan juga untuk mencari kebahagiaan. Pastilah orang di dunia ini mencari kebahagiaan. Saya setuju dengan Pak Doni. Tunggu dulu. Memang benar bahwa setiap orang di dunia ini mencari kebahagiaan. Tapi jangan salah mengerti loh. Mungkin waktu kamu main mobil-mobil atau kamu mungkin makanan yang enak, mungkin itu bukan kebahagiaan. Loh, jadi itu apa dong Pak Doni? Itu mungkin adalah kesenangan, ya kan? Kamu main mobil senang kan? Atau kamu main pedang-pedangan, atau kamu main game di handphone kamu mengalami derajat kesenangan, ada tingkatan kesenangan. Kalau gamenya seru atau itu makanannya enak banget, kamu senang banget. Tapi kalau makanannya agak pahit sedikit atau kurang manis sedikit, kamu senangnya juga sedikit. Nah, asal kamu tahu, kalau kamu mau makan makanan itu lagi, kamu akan menjumpai rasa bosan. Oleh karena itu, di sana tidak terdapat kebahagiaan. Wah, kalau begitu Pak Doni mau tanya nih, jadi kebahagiaan itu di mana dong? Nah, itu dia. Nah, sekarang Pak Doni akan kasih tahu bahwa kebahagiaan itu tidak ditemukan di dunia ini. Kebahagiaan itu tidak ditemukan di dunia ini, tapi kebahagiaan itu hanya ditemukan di dalam surga. Jadi kebahagiaan itu adalah realita yang bersifat surgawi. Nah, kamu camkan yang baik-baik. Kamu tanam itu di dalam pikiran kamu. Dan ingat baik-baik bahwa kebahagiaan itu adalah realita surgawi dan hanya ditemukan di dalam surgawi. Nah,
Pak Doni mau lanjut lagi ya. Jadi kamu ingat tadi poin yang tadi yang sudah Pak Doni jelaskan, yang sudah Pak Doni highlight, atau yang sudah Pak Doni tegaskan ya. Pak Doni mau lanjut lagi ke dalam Mazmur ini. Nah, waktu kamu membaca Mazmur ini secara cepat, apakah kamu menemukan sesuatu yang ada hubungannya dengan surga? Atau waktu kamu membaca Mazmur 1 ini, apakah kamu menemukan kata surga di dalamnya? Mungkin kamu akan bilang, Pak Doni, aku sudah baca Alkitabnya cepat-cepat. Kayaknya nggak ada surga, Pak Doni. Aku juga sudah tanya kepada papa mama, juga nggak ada surga. Yang bener nih Pak Doni nih kayaknya lagi ngantuk ya. Kurang tidur mungkin, jadinya agak picek matanya, nggak jelas lihatnya. Udah jelas tuh nggak ada surga di Mazmur 1. Kenapa ditanya ada surga nggak di situ di Mazmur 1? Pak Doni ulang lagi nih. Apakah kamu menemukan kata atau nuansa surga di sana? Pak Doni kasih tahu clue-nya atau kuncinya, yaitu ada kata berbahagialah. Berbahagialah, beatitude ya, ungkapan berbahagia yang mempunyai nuansa yang mirip, yang memiliki nuansa yang kemudian digaungkan oleh Kristus di dalam Matius, di dalam khotbah di bukit. Nah, di dalam Mazmur ini, di Mazmur 1 ayat yang pertama, dikatakan berbahagialah, atau blessed dalam bahasa Inggrisnya, atau happiness boleh. Berbahagia berarti punya kaitan dengan surga. Bukankah setiap manusia di dunia ini merindukan surga? Karena surga memberikan kebahagiaan yang tidak terlekang oleh waktu. Bukankah surga itu menyajikan sukacita yang tidak pernah habis-habisnya? Dan bukankah demikian bahwa berbahagia ini hanya ada di dalam surga? That's why, oleh karena itu, maka waktu kamu membaca Mazmur 1, kamu akan menemukan bahwa ungkapan berbahagia ini sama nuansanya, atau kamu bisa temukan realita ini di dalam surga. Jadi, berbahagia hanya ditemukan di dalam surga. Wah, oke. Sekarang Pak Doni sudah kasih tahu poin yang lain. Pak Doni sudah tegaskan poin yang lain, yaitu bahwa berbahagia hanya ditemukan di dalam surga. Dan sekarang sudah dijelaskan bahwa di dalam Mazmur 1 punya nuansa tentang surga. Nah, Pak Doni mau ngasih tahu sesuatu hal yang lain lagi. Kamu ikuti dan catat baik-baik. Kamu ingat baik-baik ya. Kamu ingat baik-baik di rumah. Perhatikan ini. Mazmur 1 ayat yang pertama, di sana dikatakan berbahagialah. Ya. Nah, di Mazmur 2, coba kamu lihat Mazmur 2 ayatnya yang ke-12. Di sana juga dikasih tahu terakhirnya adalah berbahagialah. Wah. Nah, Pak Doni mau ngasih tahu hal ini, bahwa ternyata di dalam permulaan dua pasal Mazmur ini memberikan nuansa tentang berbahagia yang sangat berkaitan dengan surga. Jadi Mazmur 1 ayat yang pertama berbahagia, lalu Mazmur 2 ayat yang terakhir juga berbahagia. Jadi ungkapan berbahagia di dalam dua pasal pertama ini dari kitab Mazmur ini mengawali pembicaraan untuk Mazmur-Mazmur selanjutnya sampai Mazmur yang terakhir. Wah, kamu catat ya. Jadi dua pasal Mazmur yang pertama
dua pasal dari Mazmur yang pertama, Mazmur 1 ayat 1 dan Mazmur 2 ayat yang terakhir, itu mengawali tentang pembicaraan tentang surga sampai menuju Mazmur yang terakhir, pasalnya yang terakhir. Nah, Pak Doni mau tanya, tahukah kamu ada berapa pasal di dalam buku Mazmur? Nah, kalau kamu yang sering baca Alkitab tentu tahu, yaitu ada 150 pasal. Ya, jadi dalam kitab Mazmur ada 150 pasal. Nah, dari 150 pasal itu dikelompokkan menjadi 5 jilid atau 5 bagian atau 5 kelompok. Jadi ada kelompok pertama, ada kelompok kedua, ada kelompok ketiga, dan ada kelompok keempat, ada kelompok kelima. Kelompok yang pertama itu terdiri dari pasal 1 sampai pasal 41. Lalu kelompok kedua atau jilid 2 itu dari pasal 42 sampai yang ke-72. Lalu kemudian jilid ketiga dari pasal 73 sampai pasalnya yang ke-89. Lalu jilid yang keempat dari pasal 90 sampai 106. Nah, jilid yang terakhir atau jilid yang kelima itu dari pasal 107 sampai 150. Jadi kalau kamu lihat di dalam Mazmur 1, kalau kamu lihat membaca pakai buku, jangan pakai handphone. Ya, kamu kalau membacanya pakai buku, maka di atasnya dikatakan jilid pertama, Mazmur 1 sampai 41. Pak Doni ngasih tahu fakta yang lainnya. Perhatikan baik-baik. Tadi kamu sudah tahu bahwa di Mazmur pertama, ayat pertama, lalu Mazmur pasal yang kedua, ayat yang terakhir, ada ungkapan berbahagia yang kemudian mengawali seluruh pembicaraan diskusi ini sampai Mazmur yang ke-150. Tapi kalau kamu melihat lagi lebih jelas, lebih dekat lagi, hanya berfokus pada jilid pertama yang terdiri dari pasal pertama sampai 41, maka kamu akan menjumpai di sana bahwa Mazmur pasal 40 ayatnya yang kelima dan Mazmur pasal 41 ayat yang kedua juga akan kamu temukan apa? Ayo, coba kamu lihat. Ya, Mazmur 40 ayat yang kelima. Kamu ada lihat kata apa di sana? Ya, lagi-lagi adalah berbahagia. Di sana dikatakan berbahagialah. Lalu kemudian di pasal 41 ayat 2 juga dikatakan berbahagialah. Wah, sungguh indah bukan? Sungguh menarik bukan? Bahwa di dalam jilidnya yang pertama, dua pasal Mazmur yang awal, yaitu pasal pertama dan pasal kedua, dimulai dengan berbahagia. Lalu ditutup dengan pasal 40 dan pasal 41 yang juga membicarakan tentang berbahagia. Jadi dua pasal pembuka dari jilid pertama, lalu kemudian ditutup dengan dua jilid terakhir dari jilid pertama, pasal 40 dan 41, juga ditutup dengan berbahagia. Jadi ini berbahagia, ini berbahagia. Lalu ini adalah semacam pembicaraan tentang berbahagia yang hanya ditemukan di dalam surga. Jadi kamu sudah catat, kamu ingat, kamu perhatikan lagi. Amin. Nah, sekarang Pak Doni mau ngasih tahu hal yang lain. Kalau kamu lihat di dalam Mazmur yang pertama, Pak Doni mau nanya, siapakah orang yang dimaksud oleh Mazmur pertama ini sebagai orang yang berbahagia? Ayo, kamu pikir sejenak. Siapa ya yang dimaksud oleh pemazmur ini sebagai orang yang berbahagia?
Mungkin kamu akan bilang, oh Pak Doni, ini bukannya tentang kita ya? Tentang Pak Doni juga saya. Tentang kita, ya tentang kita Pak Doni yang sudah percaya kepada Kristus. Ya mungkin Pak Doni bisa setuju, Pak Doni juga setuju tentang itu. Tadi Pak Doni mau ngasih tahu yang lain. Dulu ada Bapak Gereja, namanya Bapak Santo Agustinus. Ya, kamu ingat, Bapak Gereja, Bapak ini namanya Bapak Santo Agustinus. Dia itu yang meneliti kitab Mazmur. Ya, dia meneliti kitab Mazmur pada zamannya. Lalu dia mengatakan hal ini, bahwa dia menyatakan bahwa orang berbahagia di sini, yang dimaksud di sini ditujukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Loh, kok Tuhan Yesus Kristus? Ya, dia mengatakan, Bapak Gereja ini mengatakan bahwa orang berbahagia yang dimaksud di dalam Mazmur yang pertama, ayat yang pertama adalah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga waktu dia meneliti kitab Mazmur, Bapak Santo Agustinus baca bolak-balik Alkitab, lalu dia bilang, ya, orang berbahagia di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Santo Agustinus sedang mau memperbandingkan antara manusia yang berasal dari surga dan manusia yang berasal dari dunia. Jadi ada manusia yang berasal dari atas dan juga ada berasal dari bawah. Jadi manusia yang memikirkan realitas surgawi berasal dari atas, dan manusia yang memikirkan realita duniawi itu dari bawah. Lalu kamu akan lihat, mungkin kamu akan bertanya-tanya, jadi manusia yang berasal dari dunia itu seperti apa dong Pak Doni? Seperti ini. Kamu kalau baca di dalam kitab Kejadian, itu menunjukkan kepada Adam saat dia sudah jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena dia akhirnya terpedaya oleh godaan iblis. Lalu dia menentang apa yang seharusnya dilarang oleh Tuhan seperti ini. Dia tentang, dia akhirnya makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi setiap orang yang menentang perintah Tuhan dan kemudian terperdaya oleh godaan iblis, maka itu sama dengan manusia duniawi. Jadi kamu lihat ya, ada manusia surgawi, itu ditujukan kepada Yesus Kristus, dan ada manusia dari duniawi, surgawi, duniawi. Nah, sekarang Pak Doni ngasih tahu lagi hal yang lainnya. Wah, Pak Doni hari ini akan cerita banyak, memberitahukan kepada kamu hal-hal yang penting. Jadi kamu simak baik-baik ya, simak baik-baik. Tadi Pak Doni bilang ini ada manusia surgawi dan ini manusia duniawi. Surgawi ditujukan kepada Kristus, sedangkan manusia duniawi itu adalah orang-orang berdosa. Karena orang-orang berdosa adalah orang-orang yang menentang perintah Tuhan dan terpikat oleh godaan iblis. Nah, Pak Doni mau ngasih tahu hal yang lainnya adalah ini, yaitu ketika kamu melihat antara Kristus dan orang berdosa, terdapat kesamaan. Kesamaannya di mana? Kesamaannya adalah Kristus juga mengalami proses kelahiran. Jadi orang berdosa itu dilahirkan dan Kristus juga dilahirkan. Tapi bedanya besar loh, bedanya besar banget. Yaitu kalau orang berdosa seperti kamu dan saya dilahirkan dengan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan Kristus tidak dilahirkan dengan pernikahan yang demikian, tapi Roh Kudus menaungi Maria. Lalu kemudian Kristus menambahkan natur manusia dengan memakai rahim seorang wanita,
Makanya Kristus tidak pernah disebut sebagai keturunan laki-laki, tapi disebut keturunan perempuan. Jadi kamu sudah pernah dengar toh, itu di dalam kitab Kejadian pasal 3 ada keturunan perempuan yang akan lahir. Nah, itu merefer atau ditujukan kepada Kristus. Jadi kamu perhatikan baik-baik. Tadi Pak Doni bilang sama, tapi beda besar, yaitu Kristus tidak sama dengan orang berdosa, dan Kristus adalah pribadi yang suci. Dia tidak tercemar oleh dosa, tidak tercemar sama sekali oleh dosa seperti orang berdosa. Sebab orang berdosa yang sudah jatuh di dalam dosa, maka akan melahirkan sifat berdosa. Oleh karena itu, kamu tidak perlu diajarkan berbohong pun, kamu pintar banget berbohong. Kamu tidak diajar pun untuk melawan orang tua, kamu akan melawan orang tua. Jadi orang berdosa itu sudah ada dosa di dalam dan akan mewariskan sifat dosa itu kepada anak-anak selanjutnya. Nah, Pak Doni lanjut lagi ya. Pak Doni lanjutkan lagi. Nah, jika kita memperhatikan tadi penjelasan yang sudah Pak Doni jelaskan, maka kamu akan melihat sesuatu hal yang menarik, bukan? Ayo, kamu paham nggak? Tadi Pak Doni bilang bahwa realitas surgawi, kebahagiaan hanya ditemukan di dalam surgawi. Tapi kemudian tadi Pak Doni bilang orang berbahagia yang dimaksud di sini adalah Kristus. Jadi apa sih maksudnya Pak Doni? Saya nggak ngerti. Ini seperti ada jembatan yang saya tidak tahu gimana ini menghubungkannya. Pak Doni mau bilang ini, bahwa kebahagiaan ditemukan di dalam surga. Catat. Lalu kebahagiaan juga ditemukan di dalam Kristus. Loh, jadi kebahagiaan ditemukan di dalam surga. Oke, saya ngerti. Lalu kebahagiaan ditemukan di dalam Kristus. Oke lah, saya ngerti. Lalu maksudnya apa dong Pak Doni? Ini maksudnya. Jadi kebahagiaan itu ada di dalam Kristus. Jadi kamu tidak perlu pergi ke surga. Ya tidak? Kamu nggak perlu itu melintasi angkasa. Wow, sampai jauh-jauh. Ini langit mana ya? Mungkin surga di atas sana. Tidak perlu. Kamu tidak perlu melintasi atau pergi ke ruang angkasa untuk mencapai surga. Tapi kamu cukup berada di dalam Kristus, maka kamu juga sudah ada di dalam surga. Jadi ketika kamu bersama dengan Kristus, di mana kamu berada dan di situ ada Kristus juga, maka kamu juga sudah berada bersama Dia di dalam surga. Kamu akan lihat ini di dalam Efesus 2 ayat 6. Jadi di mana Kristus berada dan kamu juga berada di sana, maka kamu juga berada di dalam surga. Wah, indah kan? Jadi kamu tidak perlu menikmati kebahagiaan di masa yang sana. Tidak perlu. Kamu bisa menikmati itu di masa sekarang. Di masa sekarang, di mana kamu sudah berada di dalam Kristus, maka kamu bisa menikmati kebahagiaan. Nah, tapi Pak Doni mau ngasih tahu selanjutnya. Wah, hari ini kayaknya banyak banget ya. Ya, makanya kamu dari kecil harus terus meneliti firman Tuhan, supaya nanti pikiran kamu itu kemudian dicerahkan dan kamu mengerti hal-hal yang bersifat surgawi yang mendatangkan kebahagiaan. Alangkah berbahagia loh kalau kamu dari kecil kamu meneliti seluruh kebenaran ini, kebenaran yang membawa kebahagiaan ini.
yang dimana kamu sudah bisa merasakan surga di sana. Nah, Pak Doni mau kasih tahu yang lainnya, kasih tahu poin selanjutnya. Kalau kamu lihat di dalam Mazmur 1 ayatnya yang pertama, di sana dikatakan ada berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Maka kalau kamu lihat di Mazmur 1 ayat yang pertama, ada 3 kata kerja, yaitu berjalan, lalu berdiri, lalu duduk. Lalu di situ ada orang fasik, orang berdosa, dan orang pencemooh. Itu semua sama, ya. Ini semua sama. Ini adalah orang yang dapat dikatakan sebagai orang berdosa. Lalu maksudnya apa sih, Pak Doni? Maksud dari Mazmur yang pertama ketika dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, berarti pemazmur mau ngasih tahu bahwa ada jalan yang mendatangkan kehidupan atau kebahagiaan, dan ada jalan yang mendatangkan bahaya atau kecelakaan atau maut. Kalau kamu pernah membaca karya dari John Bunyan, Pilgrim Progress, perjalanan musafir, di sana dikatakan ada musafir bernama Christian atau Kristen, ya. Namanya di situ dikatakan Christian, ya, Christian atau Christian, ya. Itu sebenarnya mewakili orang Kristen. Dia itu sudah dikatakan oleh penginjil, pokoknya jangan lewat jalan yang luas, yang lapang, yang enak, itu akan mendatangkan bahaya. Jadi sama, John Bunyan mengambil di dalam Alkitab bahwa ada jalan yang mendatangkan bahaya dan itu jalannya besar dan enak. Sedangkan jalan yang mendatangkan sukacita atau kebahagiaan itu sempit, sehingga hanya sedikit orang yang melaluinya. Jadi pemazmur di sini mau mengatakan bahwa ada 2 jalan. 2 jalan itu ada yang mendatangkan kebahagiaan dan ada jalan yang mendatangkan bahaya atau maut. Nah, kamu mungkin bertanya-tanya, jadi tadi kan Pak Doni sudah bilang bahwa kebahagiaan itu hanya ditemukan di dalam Kristus. Lalu sekarang setelah kita mendapatkan kebahagiaan ngapain? Waktu kamu sudah mendapatkan kebahagiaan, kamu tidak berhenti di sana, tapi kamu akan terus berjalan dari pertumbuhan anak kecil, lalu agak sedikit besar, lalu kemudian remaja, lalu kemudian pemuda, lalu kemudian dewasa. Kamu kemudian berjalan dan hidupmu semakin hari semakin mengalami pertumbuhan. Maka di dalam menjalani kehidupan, tujuanmu adalah ini. Seperti Pak Doni sudah jelaskan di dalam kitab Mazmur jilid yang pertama, diawali dengan kebahagiaan, lalu ditutup dengan kebahagiaan. Jadi di sini mau mengatakan bahwa hidup kita, tujuan ultimate-nya, tujuan teragung hidup kita adalah Kristus. Jadi kamu bisa temukan kebahagiaan itu di dalam Kristus, dan tujuan hidup kamu yang paling mulia adalah Kristus. Wah, ini Kristus, ini Kristus. Lalu Pak Doni, kita waktu berjalan ini ngapain? Waktu kita berjalan itu pun juga kita menikmati Kristus. Wah, indah ya. Kamu sudah kemudian menemukan gerbang pintu kebahagiaan di dalam Kristus. Lalu tujuan hidup kita itu adalah Kristus juga. Lalu kemudian di dalam perjalanan ini juga adalah menikmati Kristus. Sebab di dalam Kristus kita temukan kebahagiaan. Coba kamu lihat di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua.
Di sana dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berarti itu tidak dikatakan merenungkan Taurat Tuhan sekali seumur hidup. Tidak. Yang merenungkannya sepanjang hari, setiap hari. Berarti setelah kamu menemukan kebahagiaan di dalam Kristus, lalu kemudian kamu menunjukkan kehidupan kamu kepada Kristus juga, maka kamu juga harus menjalani kehidupan ini dengan menikmati Kristus. Caranya adalah dengan menikmati pembacaan firman Tuhan. Jadi, waktu kamu akhirnya membaca Alkitab bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu, wah, kamu akan menemukan kelimpahan-kelimpahan kebahagiaan. Tapi itu tidak mudah. Betul tidak? Ayo, coba deh kalau kamu perhatikan. Waktu kamu disuruh belajar, lalu kemudian ada disuruh bermain game, kamu pilih mana? Pasti kamu pilih main game. Kalau pilih belajar 1 jam, aduh mama udah bosan, aduh apalagi di rumah. Tapi kalau main game, wah itu kalau disuruh, Doni cuci piring, nanti dulu mama. Padahal sudah 2 jam main gamenya. Bayangkan, kamu tanpa perlu disuruh seringkali salah tempat untuk mencari kebahagiaan. Padahal dikatakan bahwa di dalam Mazmur 1 kamu akan bisa menemukan dan menikmati kebahagiaan setiap hari di mana kamu menikmati pembacaan Alkitab. Wah, perhatikan ini, Pak Doni ngasih dan memberikan penegasan kalimat yang lain. Ketika kamu ditarik ke dalam surga, ya, ketika kamu mendekat kepada surga dan memang kamu akan masuk ke dalam surga, itu sejauh di mana kamu mendekat kepada Kristus dan masuk ke dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi manakala kamu semakin menikmati persekutuan dengan Kristus, dengan membaca Alkitab, lalu kemudian dengan berdoa, maka kamu setiap hari akan mendapatkan kelimpahan kebahagiaan yang tiada taranya. Dan jikalau kamu tidak mengalami persekutuan dengan Kristus, walaupun mungkin kamu sudah bilang, Pak Doni, saya sudah di dalam Kristus, tapi coba lihat hidupmu. Ayo, bosan tidak? Kalau kamu setiap hari mengalami persekutuan dengan Kristus, maka kamu akan sukacita itu memancar dari dalam, sampai akhirnya kemudian itu limpah. Dan kamu mungkin akan bernyanyi seperti lagu ini. Heaven came down, surga turun, bahagia jiwaku. Wah, kamu perhatikan ya, waktu surga turun, yaitu Kristus itu sendiri turun, maka kita akan mengalami kebahagiaan. Sebab kebahagiaan hanya ditemukan di dalam Kristus. Nah, Pak Doni mau ngasih tahu peringatan. Tadi Pak Doni sudah jelaskan bahwa seringkali kita mencari kebahagiaan di tempat yang lain. Mungkin kamu mencarinya di tempat makanan yang enak, atau kamu malah mencarinya dengan bermain-main. Itu adalah salah. Itu kenapa waktu kita sering terbiasa atau membiasakan mencari kebahagiaan di tempat yang lain, tubuhmu serasa terpenjara. Loh, Pak Doni, kan kita nggak dikurung, nggak ada literally besi, nggak ada jeruji besi. Masa dibilang kita di penjara? Iya, kamu dan saya kalau membiasakan diri tidak mencari kebahagiaan
dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dan kemudian berdoa, maka kamu akan terpenjara. Buktinya adalah ini. Kalau kamu disuruh misalnya berhenti bermain game, kamu akan sulit sekali. Sekali kamu sudah terbiasa bermain game berjam-jam, maka kamu akan sulit untuk berhenti. Dan waktu kamu akhirnya diarahkan kepada jalan yang benar, akan sulit sekali membentuknya. Dan oleh karena itu Pak Doni mau ngasih tahu, mari sejak kecil, mari sejak kamu masih dini, masih kamu dalam pertumbuhan, didiklah dirimu mencari kebahagiaan. Di mana? Ya, di dalam Kristus, yaitu dengan membaca Alkitab dan juga berdoa. Dan berharap pagi ini kamu sekali lagi diberkati oleh firman Tuhan. Dan juga jangan lupa untuk mendoakan negara-negara di dunia, sebab kita sekarang sedang mengalami pandemi corona ini. Berharap Tuhan memberikan belas kasih dan kita bisa kembali menikmati aktivitas sebagaimana biasanya. Misalnya kalau kita pergi ke sekolah minggu, kita bisa datang ke gereja dengan bebas, supaya kita tidak berlama-lama dengan kondisi di rumah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu-waktu perenungan ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan biarlah kiranya sekali lagi kami dibahagiakan di dalam Kristus. Dan apapun yang kami lakukan, di mana kami ingin menjunjung dan mencari Kristus, kami pun akhirnya boleh memperoleh kebahagiaan itu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan berkatilah setiap anak-anak yang telah mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah memohon dan kami telah berdoa kepada Bapa yang di surga. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.